di era saat ini untuk berinvestasi sudah sangat mudah. Ya, hal itu yang sudah gue rasakan. Untuk berinvestasi sangat-sangat mudah dan gue sudah coba untuk berinvestasi. Dan sehingga dengan kemudahan tersebut, sampai-sampai ada begitu banyak instrumen investasi dan ada begitu banyak tempat untuk berinvestasi. Nah, sehingga hal yang demikian membuat gue bingung. Mau investasi kemana sih? Dan sehingga gue berpikir bahwa yang mana yang paling oke dan paling cocok untuk kita, yang mana paling aman dan paling safety untuk gue pilih ya. Nah, hal itu menjadi kecemasan yang sehingga gue pikirkan, wah, penting sekali untuk kita bisa tahu yang mana yang cocok. Karena jangan sampai tiba-tiba kita terjadi yang namanya fraud, kena penipuan, kena yang namanya kerugian dari investasi, di mana kita menginginkan untuk tercapainya tujuan keuangan dan pada akhirnya kita menjadi korban dari investasi. Ya, jangan sampai. Nah, sehingga penting untuk kita memilih tempat dan produk yang cocok untuk kita berinvestasi. Nah, dari kemudahan dari investasi ini, dari yang gue dapati bahwa ada hal yang perlu untuk kita untuk telusuri sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi. So, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe untuk kita membahas menarik tentang video-video yang lainnya. Dan jangan lupa untuk share ya, agar teman-teman yang lain bisa mengetahui ini. Dan jangan lupa juga untuk berikan komentar untuk kita berdiskusi bersama sehabis ini. Oke, mari kita lanjut. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu untuk teman ketahui sebelum teman-teman untuk memutuskan berinvestasi. Karena kita lihat ada begitu banyak instrumen produk keuangan hari ini yang menawarkan kepada kita. Baik itu dari sales, dari CS, dari bank, dari sekuritas, dan sebagainya. Dan ada begitu juga banyak sekuritas yang menawarkan hal-hal tersebut. Nah, sehingga kita penting untuk memilihnya untuk keuntungan kita tentunya. Hal ini pasti yang kita inginkan, cari keuntungan ya dari investasi. Karena kenapa? Karena kita sudah susah-susah untuk mencari uang, sudah bersusah payah, panas, berkeringat, bercucuran hari ke hari, waktu ke waktu, dan sehingga mendapatkan gaji dan kita taruh di sebuah instrumen keuangan, ya tentunya kita mengharapkan bahwa di kemudian hari hasil dari investasi ini bisa membentuk keberlangsungan kehidupan kita, baik untuk hidup kita maupun hidup dari yang namanya keluarga kita. Nah, ada 3 hal yang penting untuk teman-teman lakukan, untuk kamu lakukan dalam berinvestasi. Nah, yang pertama itu yang gue dapati bahwa pentingnya untuk meriset sebuah produk. Ya, pentingnya untuk meriset sebuah produk. Ada begitu banyak instrumen atau produk-produk yang ditawarkan. Nah, yang pertama bisa dari emas, bisa dari reksadana, bisa dari obligasi sukuk, bisa dari saham, ataupun bisa dari kripto. Nah, dari instrumen-instrumen keuangan tersebut, kita perlu untuk merisetnya. Nah, kenapa kita harus meriset instrumen atau produk keuangan tersebut? Agar supaya kita bisa mengetahui tingkat risiko yang bisa ditoleransi oleh kita. Kita bisa mengetahui risiko-risiko yang ada di instrumen-instrumen keuangan tersebut atau produk keuangan tersebut. Nah, misalnya contohnya emas. Emas itu tingkat risikonya itu sangat rendah. Kalau bisa dikatakan itu rendah dibanding dengan namanya saham atau kripto. Saham dan kripto memiliki risiko yang tinggi, tetapi memiliki juga yang namanya return yang tinggi. Kenapa kita harus bisa mengetahui, harus kita riset terlebih dahulu hal ini? Karena ya tentu untuk stabilitas dari keuangan kita. Kalau teman-teman untuk bisa lebih stabil
gue menyarankan untuk memiliki yang namanya risiko yang lebih rendah dulu, sebelum teman-teman untuk beranjak pada risiko-risiko produk keuangan yang lebih tinggi. Karena sayang kan, untuk teman-teman, untuk kamu yang memiliki gaji yang kecil, untuk kamu yang memiliki gaji yang pas-pasan untuk berinvestasi, tapi ketika kamu mengambil yang namanya produk keuangan yang risikonya tinggi, kita mengharapkan dapat return tinggi. Tapi di situ juga ada risiko yang tinggi juga, yang bisa mengakibatkan, ya tentu kamu akan menjadi rugi nantinya. Nah, yang kedua, tentunya kita harus meriset yang namanya lembaga atau sekuritas pengelola dari produk keuangan ini. Nah, contohnya seperti apa? Dari sekuritas pengelola, baik itu emas kita, dari obligasi atau sukuk, atau dari saham dan kripto. Nah, penting untuk kita melihat dari lembaga atau sekuritas tersebut. Apa yang perlu kita lihat? Yang perlu kita lihat dari track recordnya. Apakah sekuritas ini pernah mengalami yang namanya fraud, pernah terjadi yang namanya masalah? Kita lihat nih, apakah ini pernah terjadi masalah? Nah, selain itu, kita juga bisa melihat dari user-user yang memakai dari sekuritas tersebut. Nah, selain itu, kita bisa juga melihat dari komunitas-komunitas yang telah mengikuti dari sekuritas tersebut. Nah, sehingga kita bisa mengetahui bahwa pengelola atau jasa dari sekuritas tersebut bahwa bisa amanah dalam pengelolaan keuangan yang telah kita serahkan di tempat sekuritas yang kita percaya tersebut. Nah, hal ini yang terakhir yang penting untuk teman ketahui. Setelah kamu telah berinvestasi, ada satu hal lagi yang perlu untuk kamu ketahui. Apa itu? Untuk evaluasi. Evaluasi portofolio. Kenapa kita harus evaluasi dari portofolio kita? Karena untuk memastikan bahwa apa yang telah kita rencanakan, strategi yang kita rencanakan sudah sesuai. Karena kamu harus mengetahui bahwa ekonomi atau pasar ekonomi global itu selalu berubah. Sehingga dapat mempengaruhi yang namanya portofolio kita, aset investasi kita. Nah, gimana? Semoga ketiga hal itu bisa membantu teman-teman sebelum teman-teman memilih instrumen investasi, memilih sekuritas investasi yang mana yang cocok untuk teman-teman untuk kamu taruh tempatnya. Dan penting untuk mengevaluasi portofolio kita. So, semoga hal ini bisa membantu dan bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa untuk berkomentar dan mari kita berdiskusi bersama. So, thank you. Goodbye.